Sebagian para ulama ada yang berpandangan bahwasanya seorang muslim nggak pantas, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal surah-surah pendek dari Al-Quran. Minimal dia hafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini perkataan Syekh bin Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudari, bapak ibu jamaah kajian di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempurnaannya pada zatnya, pada sifatnya, pada segala perbuatannya, dengan diiringi kecintaan dan ketundukan kita kepadanya. Alhamdulillahi awalan wa akhirah. Di malam hari ini kita bisa kembali dimudahkan Allah untuk duduk bermajelis ilmu, di mana ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, dikala ada sebagian dari kita sedang tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau kita mendapati beberapa pemandangan yang mana kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan, kelapangan, di waktu sebagian yang lain tidak bisa, maka hendaknya kita perlu perbaharui terus rasa syukur kita kepada Allah. Tadi siang sebenarnya saya agak kaget dengan melihat atau mendengar ada seorang dari teman saya seperjuangan di dalam dakwah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ujian itu lebih tepatnya terletak pada anak beliau, ya. Buah hati yang belum lama lahir. Subhanallah, ketika disebutkan apa yang menjadi masalah di hati saya, pertama saya tersentak, kaget. Kemudian di hati saya langsung hilang semuanya dari bentuk-bentuk rasa berat atau mungkin ada beban dalam hidup, semuanya langsung hilang Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya dapati apa yang sedang menimpa beliau nggak ada apa-apanya apa yang saya
rasakan menurut saya. Itu dalam masalah duniawi ya. Wallahu alam apakah saya diuji oleh Allah juga dalam masalah agama, di mana kita berharap kepada Allah dengan doa wala taj'al musibatana fi dinina. Langsung semuanya rasa plong bagi saya. Dan saya pun mendoakan beliau agar Allah tolong beliau. Di sini juga saya langsung saja juga mengajak untuk mendoakan beliau walaupun antum tidak tahu siapa. Yang jelas pada anak beliau atau bayi itu tidak didapatkan secara klinis di usus besarnya saraf. Ya, peralatan di rumah sakit yang untuk bisa mencek itu sangat bisa dihitung. Hanya 1 atau 2 rumah sakit saja di Kalimantan Selatan ini. Dan ternyata karena tidak ada saraf itu sehingga sarafnya tidak bisa memetabolisme makanan yang masuk. Sehingga tidak bisa keluar kotoran dari belakang. Kecuali kalau sudah penuh sekali terdorong sendiri. Bukan karena sarafnya yang mengunyah. Sarafnya yang mengolah, tidak. Tapi terdorong sendiri. Tentunya ini akan mempersusah organ yang setelah usus besar tersebut. Saya tanyakan apa yang dilakukan langkah oleh rumah sakit yang telah dikunjungi di sini. Intinya kalau sudah agak gedean itu bisa dibuatkan kantong. Allahu Akbar. Satu sisi saya kaget, saya sedih. Satu sisi saya juga merasa plong semuanya yang ada di diri saya. Nah, kita pun juga sekarang bisa berhadir di majelis ilmu sekarang. Kalau kita memikirkan saudara kita yang tidak bisa berhadir di majelis ilmu sekarang, maka kita akan merasakan betapa besarnya nikmat bisa berkasih sayang, bisa menyambung silaturahim, duduk di rumah Allah, mengingat Allah di majelis ini yang pasti sudah 4. Yang enggak pasti masih ada. Yang pasti kan 4 tuh. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Itu pasti sudah. Belum lagi dari sisi malaikatnya yang memintakan ampun bagi para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha bersalawat atas para penuntut ilmu. Kalau apa yang tadi saya kisahkan tadi kita bawa juga dalam kondisi kita bisa bermajelis ilmu. Allahu Akbar. Kita akan sangat mencintai majelis ilmu. Saking banyaknya orang yang terhalang dari bermajelis ilmu. Ikhwah sekalian dirahmati Allah, di tempat ini seperti biasa kita membahas kitab Sahih Fadilah Surat-Surat Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fadilah surat-surat mufassal. Fadilat pertama yaitu kata Nabi SAW, aku dilebihkan dengan surat-surat mufassal. Itu yang tidak ada yang seperti ini di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian surah-surah mufassal adalah lubab Al-Quran. Lubab Al-Quran artinya inti dari Al-Quran. Inti dari Al-Quran. Kalau kita perhatikan surah-surah mufassal itu kan pendek-pendek. Kandungannya adalah peringatan dari hari kiamat, ya, dari kebangkitan, kehidupan setelah kematian. Kemudian
ancaman-ancaman keras, dengan bahasa-bahasa yang keras, yang tidak seperti bahasa ayat-ayat Madaniyah atau surah-surah Madaniyah secara umum. Kemudian juga perintah untuk bertauhid dan menjauhi sejauh-jauhnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada Al-Qur'an. Kalau ada orang mengajak manusia di rumah-rumah Allah untuk beramal, ya, membaca fadilat-fadilat atau targhib, sedikit juga tarhib, tapi tidak ditarhib dalam masalah syirik, terkhusus merinci masalah-masalah kesyirikan yang itu lawan daripada tauhid, maka dakwah apakah ini? Tentunya Islam tidak seperti ini, padahal Al-Quran intinya adalah tauhid. Kemudian yang ketiga kemarin sudah kita bahas, surat-surat mufassal semuanya muhkamah. Apa arti muhkam kemarin? Muhkam maksudnya apa? Surat tersebut tidak perlu lagi, tidak ada perbedaan tafsiran secara umum. Jadi kalau kita dapati di dalam surah mufassal itu jarang sekali didapati khilaf di dalam tafsir. Kalaupun ada khilaf, biasanya khilaf yang beragam. Khilaf tanawwu', khilaf keragaman. Bukan khilaf yang kontradiktif. Khilaf yang bertentangan antara perkataan ini dengan perkataan itu, tidak. Kalau diteliti, oh sebenarnya sama. Atau saling merengkapi. Berarti hakikatnya dia bukan khilaf. Ya kan? Tidak khilaf. Jadi surah-surah mufassal semuanya muhkamah. Ya jelaslah dia turun kebanyakannya walaupun tidak semuanya, kebanyakannya turun pada periode Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diajak bicara pertama kali yaitu orang Arab Quraisy yang melakukan kesyirikan pada waktu itu. Tentunya yang diajak adalah sesuatu yang mereka perlukan pada waktu itu. Mereka belum perlu untuk membahas lebih dalam tentang hukum-hukum. Ya kan? Dan tidak dibahas masalah-masalah hal yang diperselisihkan. Inilah surah-surah mufassal. Taib. Sekarang yang keempat, itu salah tulis kelihatannya. Yang keempat ini belum kita masuki kalau tidak salah ya. Kita baru tiga keutamaan. Pada malam hari ini kita akan membaca yang keempat. Yaitu sunnahnya membaca surah-surah mufassal dalam salat. Sunnahnya atau kesunnahan membaca surat-surat al-mufassal dalam salat. An Sulaiman bin Yasar rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Qala Sulaiman kana yutilu ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhr wa yukhaffifu al-ukhrayayn
wa yukhaffiful 'asra wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassal wa yaqra'u fil 'isya'i biwasatil mufassal wa yaqra'u fis subhi bitiwalil mufassal. Dari Sulaiman bin Yasar rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya belum pernah salat di belakang seseorang yang lebih mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari si fulan. Sulaiman berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan 2 rakaat pertama pada salat zuhur dan meringankan 2 rakaat setelahnya. Meringankan salat asar. Beliau membaca qisarul mufassal, yaitu surah mufassal yang pendek pada salat maghrib, dan membaca surah wasatul mufassal, yaitu surah al-mufassal yang pertengahan. Ya, mutawassitul mufassal, ya, maksudnya membaca wasatul mufassal di sini seperti hadis wasatul mufassal, maksudnya mutawassitul mufassal. Dan pada salat Isya beliau membaca dan membaca surah wasatul mufassal pada salat Isya, dan beliau membaca tiwalul mufassal, yaitu surah mufassal yang panjang pada salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dan beliau sahihkan. Sebagaimana disahihkan juga oleh beberapa ulama yang lain. Apa yang dimaksud dari tiwalul mufassal? Bisa kita lihat? Tiwal al-mufassal. Tiwal itu artinya yang panjang-panjang, Bapak. Yang panjang-panjang dari surah al-mufassal itu adalah dari surat Al-Qaf, surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Itu namanya tiwalul mufassal. Itu bacaan di sini disebutkan oleh Abu Hurairah, ya. Apa? Bahwasanya orang yang mirip sekali dengan Rasulullah itu, dia bacanya apa? Di mana Rasulullah membaca bagaimana? Pada salat subuh dengan tiwalul mufassal. Dari Qaf sampai Al-Mursalat. Sebagian para ulama mengatakan tiwalul mufassal itu dari Al-Hujurat. Tapi kebanyakan mengatakan dari Qaf. Itu berapa juz kira-kira? Dari Qaf sampai Al-Mursalat berapa juz? 3 juz, ya. 3 juz lebih 1 surat. Ya. 3 juz lebih 1 surat. Bisa dipilih bagian mana saja. Seseorang bisa baca ini, bisa baca itu, dan lain sebagainya. Adapun awasit al-mufassal, awasit itu jamaknya wasat tadi. Adapun awasit, surah-surah mufassal yang pertengahan, itu dimulai dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Bacaan pada salat apa? Salat Isya. Adapun qisar al-mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu qisar al-mufassal. Ini bagian-bagiannya, Pak. Kita sudah pernah singgung di sini bahwasanya Al-Qur'an itu dibagi menjadi 4 dulu. Pertama tiwal, kemudian mi'in, kemudian masani, ya kan? Itu ada 3. Kemudian yang terakhir mufassal, dari Qaf sampai An-Nas. Mufassal kembali terbagi menjadi 3 lagi. Ada tiwalul mufassal, ada awasitul mufassal, ada qisaru al-mufassal.
Dan kita berusaha untuk bisa punya hafalan Al-Quran. Kalau kita tidak banyak hafalan, minimal qisarul mufassal. Jadi ad-duha sampai an-nas. Kalaupun tiwalul mufassal kada jua hafal, mungkin nanti ada ada pilihan lain. Nanti mungkin akan saya singgung lagi. Artinya berusahalah kita bisa mengkhatamkan hafalan qisarul mufassal. Ya, dari ad-duha sampai an-nas itu. Ya, Al-Fatihah jelas. Ya, Al-Fatihah jelas. Kemudian ayat Al-Kursi juga hafal. Surah-surah yang memiliki keutamaan sering dibaca. Ya. Qisarul mufassal ini untuk salat-salat kita. Ya, untuk salat-salat kita sehari-hari. Makanya menjadi kebiasaan juga di dalam mengkhatamkan Al-Quran biasanya bagaimana? Kalau ada orang mengkhatamkan Al-Quran dihadiri oleh yang lain. Dari mana Bapak? Dari ad-duha bukan? Dari ad-duha. Itu tidak bid'ah. Kalau itu dilakukan tidak selalu, maksudnya orang mengkhatamkan dihadiri oleh sebagian orang dan itu tidak dijadikan kebiasaan, maka itu boleh-boleh saja. Adapun kalau seandainya itu dijadikan kebiasaan, maka ini dilarang. Ini masuk dalam hukum at-tada'i. At-tada'i itu artinya pengundangan. Ya, pengundangan dalam suatu perkara. Itu masuk hukum syariat nanti. Maka akan dibahas ini tada'inya syar'i atau tidak syar'i. Ya. Dahulu Anas bin Malik atau Abdullah bin Amr bin Al-As, khususnya Anas bin Malik ketika mengkhatamkan Al-Quran bisa memanggil beberapa anaknya atau keluarga, istri, anak. Ketika mengkhatamkan itu kemudian membaca doa, itu tidak selalu. Kalaupun juga dilakukan hanya dalam lingkup keluarga saja, keluarga yang ada di rumah. Bukan ngajak orang-orang datang. Nah, umpamanya, ayo si fulan khataman hari ini. Kemudian undang-undang saudara untuk hadir. Biasanya kalau di masyarakat, kadang-kadang ini dipaskan khatamnya pas sebelum pernikahan. Apa gimana? Iya Kak Pak. Hari Bamumula kalau di hulu sungai. Batamatnya itu isuk pengantenan biasanya sebelumnya. Berarti kan di undang-undang. Yang dipermasalahkannya itu pengundangannya itu Bapak. Kalau tidak ngundang-undang lain ceritanya. Tapi pengundangannya itu ini masuk dalam hukum syar'i, perlu dipelajari dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak bisa dilakukan. Atau ada dalilnya, tapi dalilnya tidak bisa kuat untuk menjadi hujah dalam masalah ini, maka tidak bisa dipakai juga. Ya. Adapun kisah sahabat itu hanya sebatas keluarga, anak, istri. Tidak diceritakan pamannya Anas ngajak sahabat yang lain, ayo ke rumahku. Nggak ada. Ya. Yang saya katakan tadi bukan bid'ah juga adalah kalau ingin mengkhatamkannya itu diajak keluarga yang ada di rumah untuk mendengarkan dari qisarul mufassal. Itu bukan bid'ah.
Karena itu memang bagian yang paling terkecil dari Al-Quran. Paling akhir dari Al-Quran. Orang tidak lama di dalam menyimaknya. Walaupun itu tidak mesti harus dari situ. Nah, kalau mengharuskan itu bisa masuk ke bid'ah. Seperti saya pernah mengkhatamkan Al-Quran di hadapan guru saya. Dihadiri oleh beberapa orang atau banyak. Dari surah Al-A'la. Itu kan lebih jauh lagi tuh. Tujuan guru saya adalah agar saya bisa mencontohkan ke orang yang hadir itu bagaimana bacaan yang bagus. Karena kalau dari Ad-Duha terlalu sebentar. Dan orang tidak sempat untuk banyak mengambil istifadah dari bacaan itu. Akhirnya saya pun membaca dari Al-A'la. Berarti tidak mesti harus dari Ad-Duha. Atau mungkin lebih belakang lagi, boleh. Tapi kalau seseorang lebih sering umpamanya dari Ad-Duha, itu kan memang maklum karena dia adalah bagian terkecil dari bagian-bagian dari Al-Quran. Pembagian Al-Quran. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Saya ingin membahas tentang apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah di sini. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fulan itu ya sangat mirip, artinya tidak ada yang lebih mirip salatnya dengan salat Rasulullah melebihi fulan. Ternyata Sulaiman berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan 2 rakaat pertama pada salat zuhur dan meringankan 2 rakaat setelahnya. Sebenarnya 2 rakaat pertama dari salat zuhur nih ya lumayan atau agak panjang Bapak. Agak panjang. Kemudian sholat asar itu ringan. Jadi kalau sholat asar itu terlalu sebentar, maka itu tidak sesuai sunnah. Itu kurang nyunnah. Afan. Kalau sholat asar itu agak panjang, maka itu tidak sesuai sunnah. Ya, dia ngimamin asar, cuman terlihat lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, itu tidak sesuai sunnah. Salat asar itu ringan. Bukan berarti cepat tanpa tumakninah, tidak. Tapi dia ringan. Paling ringannya salat fardu semuanya adalah salat asar. Beliau membaca Qisarul Mufassal, yaitu surah Al-Mufassal yang pendek pada salat maghrib. Maksudnya dari mana? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu sudah pilihannya. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian pada salat Isya beliau memakai Awasitul Mufassal. Yaitu dari An-Naba sampai Al-Lail. Itu sudah pilihannya. Kemudian pada salat subuh membaca Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu dari Qaf sampai Al-Mursalat, yaitu yang dimulai dengan ayat wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Sebagian para ulama berpandangan bahwasanya salat maghrib, isya dan subuh itu lebih panjang daripada yang disebutkan dalam hadis ini. Karena mereka mendapati ada beberapa hadis yang menunjukkan Rasulullah salat maghrib dengan membaca surah At-Tur, pernah juga membaca surah Al-Mursalat, pernah juga membaca beberapa surah yang lain. Kemudian salat isya, memang salat isya biasanya pakai Awasitul Mufassal. Adapun salat subuh kata mereka, biasanya Rasulullah SAW itu bacaannya salat subuh itu sekitar
100 ayat. 100 ayatan. Terlepas dari bagian mana, tapi biasanya bagian akhir-akhir mushaf. Bukan bagian awal atau pertengahan mushaf. Jadi membaca sekitar 100 ayat. Kalau yang dibaca sholat subuh Jumat itu nggak sampai 100 ayat. Dan itu apa? Dan itu pendek dibanding hari-hari lain. Dan menurut mereka, sholat zuhur itu setengahnya sholat subuh. Jadi sekitar 50 ayat. Sholat subuh itu 50 ayat. Maksud 50 ini Pak, rakaat pertama dan rakaat kedua. 50 ayat. Begitu pula tadi yang 100 tadi rakaat pertama dan kedua subuh. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang sholat zuhurnya agak panjang. Dan ini karena mempraktekkan apa yang sampai kepada mereka bagaimana sholat zuhur Rasulullah SAW. Seperti contohnya saya perhatikan beberapa ormas ya di Indonesia, seperti contohnya Ormas Hidayatullah. Mungkin ada lagi beberapa ormas yang lain yang saya lupa namanya, sholat zuhurnya agak panjang. Mungkin itu karena ingin mempraktekkan apa yang sampai kepada mereka. Kemudian ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Terlepas dari dua pendapat ini, mana yang kira-kira lebih kuat dalam masalah ini? Setelah berdebat panjang antara dua mazhab ini, maka sebagian para ulama ada yang memilih jalan begini. Hadis yang Rasulullah SAW itu diceritakan meringankan mengimami sholat fardu, seperti tadi disebutkan maghrib pakai qisarul mufassal, isya pakai mutawassitul mufassal, subuh pakai tiwalul mufassal. Hadis-hadisnya itu tercakup padanya hadis perkataan dan perbuatan. Jadi ada perkataan Nabi yang mengarah ke sana, ada juga perbuatan Nabi yang memang seperti itu. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW membaca yang panjang-panjang tadi, itu hanya didukung oleh hadis-hadis perbuatan. Hadis-hadis perbuatan, praktek. Para ulama fikih memandang ya dalam kaedah mereka bahwasanya suatu perkara apabila didukung oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW itu lebih dikuatkan atau lebih dirojihkan atau lebih diunggulkan daripada perkara yang hanya didukung oleh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga inilah yang mungkin bisa lebih dikuatkan. Tapi walaupun demikian, bukan berarti seseorang tidak boleh mengimami sholat keluar dari ini, dari mufassal ini. Atau pada sholat tertentu keluar dari yang kebiasaannya. Umpamanya sholat maghrib pakai mutawassitul mufassal. Atau pakai tiwalul mufassal. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi tentunya ada kondisi yang mendukung dia. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku yang beriman, a'azzani Allah wa iyyakum.
Kapan seseorang bisa dikatakan layak untuk keluar dari apa yang disebutkan di sini dari kebiasaan Rasulullah SAW? Di mana inilah biasanya bacaan beliau. Begitu pula sholat sirriyahnya, zuhur dan asarnya. Kapan seseorang bisa keluar dari kebiasaan ini? Kan pada asalnya yang keluar dari sini boleh. Keluar dari kebiasaan ini boleh hukumnya. Umpamanya seseorang ingin membaca surah yang agak panjang sedikit atau potongan-potongan, pada asalnya boleh. Tapi kapan itu bisa dikatakan layak bagi dia untuk melakukannya, apalagi melakukannya sering? Jawabannya, para peneliti dari para penuntut ilmu, mereka menyimpulkan bahwasanya seseorang bisa keluar dari kebiasaan Rasulullah SAW ini kalau pada masjid yang mereka mengimami itu terdapat padanya dua syarat. Syarat pertama, antakunal masajidu ghaira matruqah. Masjid yang dia mengimami itu ghaira matruqah, tidak di pinggir jalan umum. Seperti jalan raya atau jalan cabangnya dari jalan-jalan raya. Itu kan jalan umum. Maksudnya masajid mahsurah. Masjid itu dia terisolir. Seperti masjid perumahan. Seperti masjid perumahan. Itu kan terisolir dengan rumah-rumah. Ya kan? Dan masjid ini kelihatannya masuk dalam syarat yang pertama ini. Itu kan habis tuh. Udah gak jalan lagi? Itu masuk. Syafi'i tidak. Karena itu jalannya masih jalan umum. Iya kan? Itu masih jalan umum. Walaupun tidak yang besar sekali, tapi tetap dia masih jalan umum. Iya kan? Nah ini kelihatannya masuk. Ini adalah masjid mahsur. Ghairu matruq. Bukan di samping jalan. Syarat yang kedua, hal ini memang disetujui oleh jamaah yang memang sholat di masjid itu. Jamaah di sini yang paling utama maksudnya jamaah yang tinggal di sekitaran masjid maksudnya. Kemudian jamaah yang enggak sekitar banget tapi sholatnya di situ. Disetujuinya ini adalah tidak hanya diwakili 1, 2, 3, kemudian 3 orang nih mengatakan semuanya setuju mam, panjangin aja. Nggak bisa. Memang harus perlu minimal sensus yang global. Artinya sensus yang ala kadarnya. Dari situ ketahuan bahwasanya, oh iya jamaah siap. Kalau begitu, dua syarat ini ada, maka hal itu bisa dilakukan. Ini untuk sholat fardu. Ini sholat fardu loh. Sholat fardu mana lebih utamanya daripada sholat sunnah? Sholat fardu. Sampai seperti itu, sebegitunya perhatian ulama Islam untuk memecahkan masalah di tengah umat.
Kita sebagai yang nunggu fatwa, jangan enak-enakan. Mereka sibuk mikirin. Kita tenang, cari yang mudah terus. Padahal di tempat kita bisa dilakukan itu. Makanya sebenarnya masjid itu perlu dilakukan gebrakan. Bagaimana masjid itu dikuatkan semangat ibadahnya. Bukan hanya semangat ibadah nyumbang buka puasa, nyumbang buka sahur. Tapi juga ibadah yang lain terasa. Kadang-kadang kalau kita terlalu bawaannya pelan-pelan, bertahap, nggak kesampaian. Selama-lamanya nggak kesampaian. Kenapa? Karena memang dahulu jamaah sudah dididik untuk bertahap dan akhirnya tidak nyampe-nyampe juga. Kita perhatikan di daerah lain itu langsung dikajuti semangat ibadahnya. Yuk kita ibadah nih. Inilah di sini kita seperti ini. Ya. Mungkin adalah tetap toleransinya tuh tetap ada. Mungkin ada dikurangi dari beberapa hal. Ya tidak sih terlalu tinggi-tinggi banget ya idealismenya. Tapi tetap apa? Tetap dijaga supaya suasana ibadah itu seperti diantaranya berdiri panjang, rukuk panjang, sujud agak panjang. Itu juga tetap diperhatikan, diusahakan. Terkhusus apalagi masjid itu ghairu matruqah tadi. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sudah beberapa tahun lebih dahulu dakwah sunnah ini tersebar seperti di Nusa Tenggara Barat, ya, kemudian di Riau, itu berapa masjid itu yang bisa memperlihatkan suasana ibadah yang sangat terlihat banyak itu. Kenapa itu? Apakah itu diawali dari perlahan? Perlahan mungkin pas lagi kecilnya belum ada masjid. Ya. Pas ada masjid langsung diperlihatkan semangatnya langsung dari awal. Sehingga setelah itu sudah nggak mau lagi mundur. Ya. Ini mungkin pernah biasa sedikit, kemudian sekali rasa berat, kemudian mundur lagi. Ini suatu kemunduran sebenarnya. Suatu kemunduran di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kita ini berada di kota. Kalau itu di kampung, mungkin orang kampung tidak sampai kesiapannya dari sisi ilmu belum sampai. Keimanan belum sampai. Di kota ini sudah banyak orang yang sudah sampai kekuatannya sebenarnya. Cuman males. Kita jujur saja, malesnya. Dan tidak menggunakan penilaian yang benar di dalam menikmati ibadah sholat itu. Penilaiannya hanya dari beberapa keindahan-keindahan saja, tapi tidak melihat dari sisi manfaat dari ayat-ayat yang bisa diambil faedahnya ketika dia mendengarkannya di dalam Al-Qur'anul, di dalam salatnya. Ikhwatal iman azan ya Allah wa yakum. Ini adalah bahasan ya tentang masalah salat tadi ya. Untuk salat fardu tadi demikian ya. Bisa juga teman-teman kita ambil suatu bagian. Jadi begini. Kita ini perlu bagi-bagi ya. Kalau ada beberapa titik-titik ibadah, jangan semua dengan satu gaya. Umpamanya di bagian masjid ini mungkin yang belum siap untuk suasananya banyak di dalam beribadah itu, mungkin lebih memilih di tempat ini.
yang lebih siap di tempat itu. Sehingga ada pilihan-pilihan. Kalau semuanya merata, ini kan tidak ada peningkatan dari jamaah. Nah, kita kan perlu ada sebagian konsen untuk yang seperti ini, yang di sini konsen, sehingga bagi-bagi. Dan tidak ada unsur meremehkan atau ada unsur menyombongkan diri ketika seseorang bisa ke sini atau bisa ke sana. Demikian. Kemudian fadilat surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah, saudaraku. Jadi tadi surah Al-Mufassal sudah lewat. Surah Al-Fatah, keutamaan pertama, lebih saya cintai dari dunia seluruhnya, kata Nabi SAW. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya laylata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Thumma qara'a inna fatahna laka fatham mubina. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah turun kepadaku malam ini, ya. Kalau Nabi mengatakan unzilat alayyal lailah, malam ini, kapan kira-kira Nabi ngomongnya? Pagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-lailah. Kalau al-barihah apa? Al-barihah itu tadi malam juga, tapi malamnya adalah dia udah ngomong setelah sudah datang zuhur. Ya, matahari sudah berada di atas. Kalau sudah segitu, waktunya ngomongnya al-barihah, bukan al-lailah lagi. Seperti perkataan seorang sahabat yang melihat di malam hari apa? Dia melihat bintang ini dan bintang itu. Kemudian ada yang bertanya, kamu tadi malam sholat malam? Oh tidak, saya kesengat kalajengking, kata dia. Intinya dia sedang kesengat. Nah, dia lihat bintang ini, bintang itu jatuh, meteor ya. Itu bukan karena dia sholat malam, tapi karena, nah itu dia ngomongnya apa? Al-barihah. Karena dia udah ngomongnya siangan, ya. Kemudian, sungguh telah turun kepadaku malam ini sebuah surat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kemudian beliau membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Pada riwayat Muslim dalam sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lebih saya cintai dari dunia seluruhnya. Ini surah Al-Fatah. Subhanallah. Kita bisa, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain. Di antara kesempurnaan kecintaan kepada Nabi SAW adalah mencintai surah Al-Fatah. Karena Nabi mencintainya. Kan kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada apa yang beliau cintai dari perkara syariat. Kalau dari perkara pribadi, duniawi, itu tidak mesti harus sama. Sebab kecintaan Nabi SAW sendiri terhadap surah ini, dan karena apa yang membuat beliau SAW gembira, dan karena ia lebih baik daripada dunia seluruhnya. Nah, ini keutamaan surah Al-Fatah. Ada suatu momen di mana Nabi SAW datang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, membuka Mekah. Ketika itu beliau di atas tunggangannya. Ya. Ketika beliau berada di atas kundangannya, ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Qurrah. Ya, Abdullah bin Qurrah ini akhirnya Abdullah bin siapa gitu ya. Dia melihat Mughaffal, ya, betul, Abdullah bin Mughaffal.
Abdullah bin Mughaffal, yang menjadi muridnya Abdullah bin Mughaffal siapa Pak? Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah. Jadi Abdullah bin Mughaffal itu melihat Rasulullah SAW di atas tunggangan ketika masuk kota Mekah membaca surah ini. Dan ketika itu kata Abdullah bin Mughaffal, wa kana yurajji'u. Ya, wa kana yurajji'u. Dan beliau mentarji'nya. Mentarji' di sini adalah menggetarkan di tenggorokan. Itu menurut mayoritas para ulama. Jadi artinya beliau tuh begini. Inna fatahna laka fatham mubi. Ada menggetarkannya, mengayunkannya. Sebagian para ulama tidak sependapat, mengatakan tarji' di sini artinya ada beberapa ayat diulang-ulang. Pendapat pertama itu lebih tampak artinya, ya, terlebih tampak artinya. Jadi ini momen yang luar biasa dari kehidupan Rasulullah sampai dilihat oleh Abdullah bin Mughaffal. Kemudian Abdullah bin Mughaffal pun ya mempraktekannya. Akhirnya orang pada mendatangin Abdullah bin Mughaffal, gimana bacaan Rasulullah itu? Dipraktekin. Akhirnya banyak orang senang. Kalau bukan karena takut orang bakal berkumpul, nih aku akan baca. Sekarang bagaimana caranya Rasulullah membaca surah Al-Fatah tersebut. Kemudian muridnya Abdullah bin Mughaffal yaitu Muawiyah bin Qurrah. Karena udah dapat ilmu dari Abdullah bin Mughaffal, Muawiyah bin Qurrah pun berkata, kalau bukan aku takut orang pada ngumpul di sekitarku, niscaya aku akan mempraktekkan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW dalam membaca surah Al-Fatah. Bagaimana beliau mentarji'nya. Ini menunjukkan keindahannya. Ya, bukan berarti tidak mau mempraktekkan sehingga itu tidak dibolehkan, tidak. Tidak maunya itu karena takut orang pada berkumpul terlalu banyak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian fadilah surah Az-Zalzalah. Pertama, surat yang mencakup segala hal dan jarang tandingannya. An Abdullah bin Amr qala anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aqri'ni ya Rasulullah faqala iqra min dhawatir ra faqala kaburat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani qala faqra min hawamim faqal mithla maqalatihi faqal uqri'uka minal musabbihat faqala mithla maqalatihi qal 'alaika bis suratil jami'atil fadhati idza zulzilatil ardu zilzalaha faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alayha abadan thumma adbara ar-rajul faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aflahar ruwaijil. Dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku. Maka beliau bersabda, bacalah dari Zawatur Ra, yaitu surat yang dimulai dengan alif lam mim ra. Seperti surah apa saja Bapak? Surah apa saja? Surah Yunus. Terus surah apa lagi? Hah? Surah Hud. Surah apa lagi? Yusuf. Terus Ibrahim. Sebelum Ibrahim surah apa? Ar-Ra'd. Surah apa lagi? Al-Hijr. Ya, nah itu semua Zawatur Ra. Orang ini berkata, lidahku berat dan tubuhku sudah rentak. Lihat, kaburat, apa kata dia? Kaburat sinni washtadda qalbi. Sebenarnya yang lebih tepat untuk
umur atau usia itu kabirat. Pakai bi. Ya. Kalau ya maksudnya kalau diri saya sudah tua tuh kabir tuh. Tapi kalau saya sudah besar badan saya, itu lebih bagusnya Pak, kabur tuh. Oh, anakmu sudah gede ya? Itu kaburo. Oh, dia sudah tua ya? Kabiro. Nah, itu lebih tepat dalam bahasa Arab, ya. Di sini dia mengatakan apa? Aku sudah tua, ya. Hafalanku berat. Washtadda qalbi, hafalanku sudah enggak kuat lagi. Biasanya orang-orang sudah tua kan agak susah menghafalnya. Wa ghaludha lisani, lidahku sudah berat, susah difasih-fasihkan Bapak. Ya, ditasin berkali-kali tetap aja kayak gitu terus. Ada sih perubahannya tapi enggak banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Bacalah kalau begitu dari Hawamim. Nah, banyak surah Hawamim ya. Seperti surah apa saja? Hah? Surah apa saja ikhwatul iman? Surah Fussilat. Surah apa lagi? Hah? Surah Asyura. Kemudian surah Ghafir. Al-Mu'min. Ya. Nah, kemudian dia pun berkata sebagaimana ucapannya yang pertama, yaitu masih sudah tua, hafalan lemah, ya. Beliau bersabda, aku ajarkan kepadamu dari al-musabbihat, berarti yang al-musabbihat itu seperti al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Habis itu surah apa lagi? Al-Kahfi, tahmid. Al-A'la, sebelum Al-A'la, sabbaha lillahi ma fis samawati yusabbihu lillah. Kan banyak tuh kan? Ia pun mengatakan sebagaimana ucapannya yang pertama. Beliau SAW bersabda, bacalah surat yang mencakup semuanya yang jarang ada tandingannya. Yaitu, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai habis. Lelaki itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menambahnya selamanya. Kemudian lelaki itu pun pergi. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah lelaki itu, beruntunglah lelaki itu. Di sini lihat kata ada ruwaijil. Ruwaijil itu sebenarnya rojul. Ya, rojul, ruwaijil. Itu adalah dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan untuk menyayangi seseorang. Ya, kalau ada orang umpamanya namanya Abdullah, kalau pengen disayangi Ubaidullah. Ya. Ada namanya apa? Hamzah, Humaizah. Nah, gitu kan? Itu dalam rangka ingin memuliakan, menyayangi seseorang seperti itu. Hamra, Humaira. Rasulullah ketika menyayangi Aisyah bagaimana mengatakan? Humaira. Ini adalah sighah tasghir, ya. Ini dalam rangka menyayangi. Hadis ini dikhilafkan para ulama tentang pensahihannya. Ibnu Hajar al-Asqalani mensahihkannya. Dan Al-Albani memandang hadis ini dhaif. Hadis ini ya tidak sedikit para ulama yang mensahihkannya. Terlepas dari pandangan hadis ini dhaif, sebagian para ulama ada yang berpandangan bahwasanya seorang muslim enggak pantas, enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal surah-surah pendek dari Al-Qur'an. Minimal dia hafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini perkataan Syekh bin Baz. Kok bisanya Syekh bin Baz mengatakan hal ini? Minimal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, kata beliau. Beliau tidak mengatakan dari Ad-Duha. Beliau mengatakan apa? Minimal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, kira-kira apa dasarnya Syekh bin Baz? Dasarnya beliau adalah hadis ini. Kadang para ulama itu bisa saja memandang suatu hadis dhaif. Tapi di dalam pengamalan mereka karena dhaifnya enggak terlalu dhaif,
dhaifnya adalah dhaif yang sedikit, mereka masih memandang ada kemungkinan memang Rasulullah SAW memang ada cerita Ruwaijil ini. Sehingga mereka tetap menetapkan janganlah kurang dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil humur, faqala ma unzila 'alayya fiha syai'un illa hadhihi al-ayatul jami'atul fadzah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat keledai. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentangnya kecuali ayat yang mencakup semua yang jarang tandingannya, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, walaupun sekecil zarrah. Zarrah itu apa Bapak? Semut kecil. Inilah tafsiran yang bisa dipahami bangsa Arab yang turun pada mereka Al-Quran di waktu itu. Di zaman Rasulullah SAW hidup bersama mereka. Kalau biji sawi, nggak ada sawi di sana. Kalau atom, nggak ada mikroskop. Nggak ada lagi tafsiran yang tepat untuk dzarrah kecuali An-Namlah As-Saghirah. Apa itu? Semut kecil. Ya. Walaupun sekecil semut kecil, niscaya dia akan melihat balasannya, yaitu dia melihat amalannya dan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sekecil namlah saghirah, semut kecil tadi, niscaya dia akan melihat amalannya dan balasan atas amalannya. Dia lihat dua-duanya, amalannya dia lihat, balasan atas amalannya juga dia lihat. Luar biasa. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Inilah keutamaan surah Az-Zalzalah. Sebenarnya ada satu hadis lagi, walaupun itu juga didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu ketika Rasulullah SAW selesai dari salat witir, pernah didapati beliau salat sunnah 2 rakaat dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk. Dan pada kedua rakaat itu beliau membaca surah rakaat pertama surah Al-Ikhlas, surah surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Kafirun ya. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surah Az-Zalzalah. Ya, pada rakaat kedua beliau membaca surah Az-Zalzalah. Jadi tentang surah Az-Zalzalah ini juga ada disebutkan riwayat beliau membacanya dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk tadi ya. Nah, cuma hadis ini dhaif, tapi bagi yang mensahihkannya dia bisa mengamalkan itu. Dia bisa mengamalkan itu. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Tadi apa yang menjadi pendapat Syekh bin Baz itu perlu kita ingat selalu, karena kadang hafal sampai ad-duha itu berat. Ya, ad-duha sampai Anas itu berat bagi sebagian orang. Maka berarti pilihan dia bisa seperti yang dikatakan Syekh bin Baz, yaitu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Itu kan panjang-panjangnya nggak ada yang agak panjang. Nah, kalau ad-duha itu kan ada al-bayinah dan al-alaq yang agak panjang, mungkin agak susah. Nah, walaupun demikian, kita pun sebagai dai hendaknya menyampaikan kepada jamaah, kalau seandainya tidak bisa hafal semuanya, yang panjang mungkin bisa dicicil dulu. Jadi nggak masalah kita loncat. Jadi hafal ad-duha, hafal asyarah, hafal at-tin, al-alaq belum. Hafal apa lagi? Al-Qadar, Al-Bayinah belum. Az-Zalzalah hafal terus sampai akhir. Tersisa 2 surah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak mesti harus hafal semua. Nah, demikianlah bagaimana kita mencoba untuk
memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ya, ada pertanyaan? Silakan Mas ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama, seringkali ketika anak ingin memberikan nasihat atau sebuah dakwah kepada keluarga atau pada orang lain, terlintas dalam pikiran atau hati anak itu bahasanya, wong saya sendiri ini belum tentu istiqomah sampai meninggal, masa mau ngasih nasihat. Terus saya ini siapa tuh kok ngasih nasihat? Sedangkan dalam hati anak ini ingin mengajak kepada kebaikan. Dan yang kedua, apakah dibenarkan apabila cukup bagi anak ikut kajian saja tanpa mendakwahkan ilmu anak? Mohon penjelasannya. Iya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Akhi, azani Allah wa iyyakum. Pertama, kita ini sebagai penuntut ilmu memang harus tahu diri kita. Kadar diri kita, karena itulah yang didoakan Nabi rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Tahu kadar dirinya, siapa dia, kemampuannya apa. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh terhinggapi penyakit was-was. Jadi ada bisikan-bisikan, kamu itu siapa? Kamu nggak pantas apa-apa. Kamu orang yang baru kayak gini, baru gitu. Kadang-kadang itu juga dari syaitan. Dan itu harus dilawan. Tidak boleh dibiarkan. Ya, itu juga kadang-kadang dari syaitan. Satu sisi kita harus tahu kondisi diri kita, tapi harus dibuang juga apa? Was-wasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar jelas ketentuannya. Kita disuruh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di antara bentuknya adalah memberikan nasihat, memberikan masukan atau menegur kesalahan yang kita lihat pada keluarga kita. Dan itu hukumnya wajib apabila kita mengetahuinya. Dan tidak ada yang menyampaikannya selain kita, wajib bagi kita untuk menyampaikannya kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita menyampaikannya, ya, dan sesuai dengan pandangan kita, mereka siap untuk mendengarkannya dan tidak mengakibatkan madarat yang lebih besar daripada madarat kalau seandainya kita tidak mendakwahi dia. Nah, maka kita perlu menyampaikan. Kalau sampai seandainya kita tidak menyampaikan, itu salah. Itu salah. Nah, sekarang kalau di hati kita ada perasaan, saya ilmu ini saja saya belum bisa mengamalkannya. Belum bisa serius, belum bisa istiqomah. Gimana saya dakwahkan? Maka yang kita salahkan diri kitanya. Jangan salahkan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Salahkan diri kitanya. Kenapa saya belum mengamalkan ini? Umpamanya orang nggak sholat atau malas-malasan sholat, atau nggak suka sholat berjamaah, tapi di hadapan dia ada orang yang dia bisa suruh sholat. Kalau seandainya dia tahu hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar, dia wajib untuk menyuruh orang ini kan, ayo sholat berjamaah, walaupun dia belum melakukannya. Mana lebih besarnya dosanya? Enggak sholat berjamaah dengan menyuruh orang sholat berjamaah, dengan dia enggak sholat berjamaah dan juga tidak menyuruh orang sholat berjamaah. Mana yang lebih besar? Jangan dua-duanya, ambil satu. Nah, walaupun demikian tetap Anda tercela atas ketidak bisa mengamalkannya. Anda tidak tercela dari mendakwahinya.
Anda tercela dari ketidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Makanya Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang dicela di sini bukan amar ma'ruf nahi mungkarnya, yang dicela di sini adalah ketidak mengamalkannya engkau akan perbuatan tersebut. Jadi antum harus hindari was-was akhi. Ya. Apakah cukup hadir majelis ilmu di sini? Ya kalau antum rajin mencatat, lumayan, tambah lagi dengan banyak membaca, ya, banyak mendengarkan juga. Dan ada beberapa program-program jarak jauh yang cukup memberikan dasar ilmu bagi kita, diantaranya adalah program HSI Dr. Abdullah Roy. Itu sangat bagus untuk dasar ilmu semua yang bisa dijadikan dasar ilmu kita pada berbagai cabang ilmu. Saya usulkan siapa saja yang ingin punya dasar ilmu mengikuti itu. Sudah angkatan berapa? Mungkin sudah 20. 100? 200 sekian ya. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Kiranya sampai di sini ya. Kajian kita pada malam hari ini, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.